Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Healthies. Perkenalkan, saya Indriani Putri, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Medan, jurusan Sarjana Terapan Kebidanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai posisi janin pada presentasi kepala. Yang pertama ada presentasi occiput anterior posterior, di mana kepala janin melihat ke bawah sehingga dagu dan dada janin saling bersentuhan atau saling menempel. Lalu yang kedua ada presentasi dahi. Presentasi dahi di mana ke leher janin sedikit melengkung ke belakang sehingga dahi terlebih dahulu yang memasuki jalan lahir. Lalu yang ketiga ada presentasi muka, di mana leher janin melengkung terlalu jauh ke belakang sehingga muka terlebih dahulu yang terlihat ketika keluar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rangka panggul ibu hamil, rangka kepala bayi, dan mekanisme persalinan normal. Nah, di sini udah ada gambar rangka panggul yang terbagi menjadi 3, yaitu osteosae, os sacrum, dan osteosigis. Yang dimana itu ada promotorium, os ilium, crista iliaca, sacrum, abdoramon foramen, acetabulum, symphysis pubis, osteosigis atau tulang ekor, tuberculum pubis, articulatio sacroiliaca, spina iliaca anterior posterior, dan spina iliaca anterior inferior, dan spina ischiadica. Lalu untuk diameternya yang pertama ada conjugata transversal, yaitu sebesar 13 cm yang jaraknya itu di antara terminalis. Lalu ada conjugata vera, yaitu ukurannya 11 cm yang jaraknya itu dari promotorium ke belakang symphysis. Yang ketiga ada conjugata obliqua yang besarnya 12,5 cm yang jaraknya dari articulatio sacroiliaca ke titik pertemuan conjugata transversal dan conjugata obliqua lalu ke linea terminalis. Selanjutnya itu ada rangka kepala bayi, yaitu ada sultura frontalis, lalu ada frontal kanan, frontal kiri, lalu ada sultura sagittalis, ada ubun-ubun besar, ubun-ubun kecil, parietal, sultura koronal, dan sultura lambdoid. Selanjutnya ada 7 mekanisme persalinan normal. Yang pertama ada engagement, di mana posisi kepala janin sudah memasuki pintu PAP yang dengan posisi synclitismus, yaitu di mana sultura sagittalis sudah sejajar dengan jalan lahir. Lalu yang kedua ada tahap descens, di mana kepala sudah turun mendekati promotorium dengan posisi kepala asinclitismus anterior. Nah, di sini kepala akan terus turun dengan adanya kontraksi dan his mendekati symphysis yang dinamakan dengan asinclitismus posterior, yaitu sagittalis mendekati symphysis. Lalu yang ketiga ada tahap fleksi. Tahap fleksi ini di mana dagu janin bersentuhan dengan dada. Di sini sudah mencapai HOT 3, yaitu di spina ischiadica. Lalu yang keempat itu ada tahap putar paksi dalam. Putar paksi dalam ini adalah putaran internal sehingga occiput yang tadi berada di samping kini sudah pindah berada di depan. Lalu yang kelima itu ada tahap fleksi. Tahap fleksi ini di mana dagu janin dan dada itu menjauh sehingga berturut-turut lahirlah ubun-ubun kecil, dahi, hidung, mulut, lalu lahirlah kepala seutuhnya. Selanjutnya ada tahap putar paksi luar, di mana kepala menyesuaikan dengan sumbu jalan lahir atau punggung bayi. Lalu yang ketujuh ada tahap ekspulsi, yang dimana di sini lahirlah berturut-turut dan mulai dari bahu anterior, lalu setelah itu disusul dengan bahu posterior, lalu disusul hingga ke kaki.
Nah, lalu ada juga posisi-posisi ibu dalam melakukan persalinan. Yang pertama, posisi berbaring, yaitu di mana posisi yang sudah biasa dilakukan pada umumnya yang kita sebut dengan posisi litotomi, di mana ibu tidur terlentang dengan kaki diletakkan pada penopang kursi khusus bersalin. Lalu yang kedua ada posisi berbaring miring. Ibu boleh miring ke kiri atau ke kanan dengan satu kaki diangkat ke atas dan satu kakinya tetap lurus. Lalu yang ketiga ada posisi jongkok. Nah, posisi ini memanfaatkan gravitasi tubuh ibu sehingga ibu tidak usah terlalu kuat untuk mengejar. Lalu yang terakhir atau yang keempat itu ada posisi setengah duduk, yaitu ibu duduk dengan punggung bersandarkan bantal, lalu kakinya ditekuk dan pahanya dibuka. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu bagaimana cara penyuntikan lidokain sebelum melakukan episiotomi pada ibu bersalin. Yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu cairan lidokain sebanyak 1% atau 50 mg yang diencerkan 1:1 dengan Aquades. Lalu beritahu ibu apa yang akan kita lakukan atau tindakan apa yang akan kita lakukan kepada ibu. Lalu setelah itu suntikkan anestesi pada kamisura posterior atau ujung vulva. Nah, setelah itu pastikan kita aspirasi, pastikan tidak ada darah yang terhisap. Lalu suntikan anestesi, lalu jarumnya ditarik keluar sembari memasukkan anestesi. Lakukan pada daerah-daerah di sampingnya tapi tanpa mengeluarkan jarum tersebut. Lalu itu tunggu 1-2 menit sebelum kita melakukan episiotomi sembari menunggu lidokainnya bekerja. Nah, lalu ada 3 tipe episiotomi. Yang pertama, episiotomi garis tengah atau median, yaitu sayatan vertikal dari lubang vulva hingga mengarah ke anus. Lalu yang kedua ada episiotomi median lateral, yaitu sayatan memanjang mengarah ke bokong dengan sudut 45 derajat untuk mengurangi resiko terjadinya robekan hingga ke otot anus. Lalu yang ketiga ada episiotomi lateral, yaitu sayatan 1 cm dari daerah foresheet atau 2 lipatan di bawah vulva di mana 2 labia minora bertemu. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme persalinan bokong. Pertama, pimpin ibu mengejar sesuai dengan hisnya. Lalu tunggu hingga bokong dan tali pusat terlihat. Setelah itu regangkan kaki dan regangkan tali pusat. Nah, lalu gunakan teknik Brach. Teknik Brach ini dilakukan ketika janinnya kecil, yaitu di mana 2 jari ibu jari diletakkan pada pangkal paha janin dan jari lainnya mencengkram sakrum. Nah, setelah itu minta asisten untuk menekan simfisis ibu untuk membantu janinnya lahir dan lakukan gerakan lordosis, yaitu membalikkan janin dan diletakkan ke perut ibu. Lalu ada teknik Muller, yaitu di mana ibu jari diletakkan di tulang di spina sacralis media dan jari lainnya diletakkan di crista iliaca. Lalu lahirkan bahu bayi berturut-turut dari bahu anterior dan bahu posterior. Lalu ada teknik klasik, yaitu di mana bidan memegang kaki janin dengan posisi seperti memegang garpu tala dan tangan lainnya masuk ke dalam untuk mengambil tangan janin dan mengusapkan dengan teknik seperti mengusap muka. Lalu yang terakhir itu ada prinsip Mauritian, yaitu di mana meletakkan 2 jari di
fossa carina yaitu jari telunjuk dan jari tengah berada di tulang antara hidung, dan di tangan lainnya yaitu jari tengah di occiput, lalu jari telunjuk dan jari manisnya berada di punggung bayi. Lalu keluarkan bayi dengan menekan kepala ke bawah, lalu lahirlah berturut-turut dahi, mata, hidung, mulut, dan lahirlah kepala. Lalu ada tanda-tanda di mana bidan dapat melakukan vakum pada ibu melahirkan. Yang pertama, ketika persalinan kala 2 tidak maju-maju atau jamnya terlalu lama. Yang kedua itu ada gangguan bawaan penyakit dari ibu, mungkin seperti ibu mengalami penyakit jantung atau gangguan retina. Lalu yang ketiga itu gangguan gawat janin, yaitu seperti DJJ-nya sudah tidak normal. Lalu yang keempat ada mungkin ketika ibunya sudah sangat kelelahan tetapi janinnya tidak keluar, itu boleh divakum. Lalu yang terakhir mungkin itu adalah ketidakmajuan saat kontraksi. Terakhir, berapa sih tinggi fundus uteri normal dan tidak normal pada ibu? Jadi untuk pada usia 20 minggu tinggi fundus uteri yang normal itu sekitaran 18 hingga 22 cm. Pada usia 24 minggu TFU normalnya yaitu 22 hingga 26 cm. Pada usia kandungan 28 minggu TFU normalnya 26 hingga 30 cm. Lalu pada usia 30 minggu TFU normalnya 28 hingga 32 cm. Dan pada usia 32 minggu TFU normalnya 30 hingga 34 cm. Nah, jika TFU ibu sudah melebihi angka yang saya sebutkan tadi, berarti TFU ibu tidak normal, yang artinya janinnya sudah besar atau kelebihan berat badan sehingga tidak bisa kita lahirkan secara normal, atau bisa dilahirkan secara normal tetapi sangat beresiko sehingga lebih baik kita rujuk ke rumah sakit. Nah, sekian dari penjelasan yang saya lakukan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah ucap. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Sobat Healthies.